Sudah jam 19.36, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam minggu ini kita dapat berjumpa dalam acara IGI, yaitu Ngobrol Pendidikan Inspiratif. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik kiprah guru penggerak bersama narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Wulan Widaningsih. Sebelum memulai acara, kita akan berdoa terlebih dahulu agar acara malam ini lancar dan ilmunya berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akan memperkenalkan tim IGI pada malam hari ini, yaitu saya Siti Amalia dari SMP Negeri 17 Kota Bogor. Kemudian nanti ada moderator yaitu Ibu Rosna dari SMK SMAK Kota Bogor, dan pembicara kita yaitu Ibu Dr. Wulan Widaningsih. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke Ibu Rosna. Silakan Ibu Rosna. Baik, terima kasih Ibu Amalia. Suara saya jelas terdengar? Jelas, Bu. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Amalia. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya Rosna. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rosna. Saya Rosna Penterati Supendi, saya guru BK di SMK SMAK Bogor. Kebetulan hari ini saya akan bertugas sebagai moderator pada acara Ngopi episode ke-15. Semoga Bapak dan Ibu dalam kondisi sehat, bahagia, sehingga malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bersama, tentunya tentang pendidikan yang inspiratif. Dan kebetulan hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Wulan Widaningsih. Sebelum kita ke materi yang akan kita sharingkan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Nama lengkap Ibu Dr. Wulan Widaningsih MPD, tanggal lahirnya di Bogor 19 April 1974, alamatnya di Jalan Mekar Saluyu, Cilandak Barat, Kota Bogor. Statusnya menikah dengan 3 orang anak. Instansinya dari SMP Negeri 1 Kemang, Kabupaten Bogor. Prestasinya ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Beliau adalah guru berprestasi Kabupaten Bogor, kemudian juara 1 Olimpiade Bahasa Indonesia Kabupaten Bogor, dan rekor muri menemu baling ya Bu ya. Kemudian pengalaman organisasinya juga sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua IGI Kota Bogor periode tahun 2016 sampai 2020. Kemudian Wakil Ketua IGI Jabar tahun 2020-2021, Kabid Literasi IGI Pusat, Ketua Kanal Menemu Baling IGI, Ketua Forum Pecinta Pustaka Jabar, Ketua MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Bogor, Kepala Perpustakaan SMPN 1 Kemang. Selain itu, beliau juga adalah trainer nasional untuk menulis Menemu Baling, kemudian trainer Kurtilas, trainer PKP Dinas Kabupaten, pendamping guru penggerak, trainer virtual reality. Luar biasa, Masya Allah ya Bu Wulan. Semoga nanti sharing-sharing kita, saya yakin ini akan sangat menarik, karena melihat background-nya Ibu Wulan, tentunya kita sudah bisa punya ekspektasi seperti apa sih guru penggerak itu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, Bu Wulan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman, Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua IGI Kota Bogor, Ibu Meti, yang terhormat rekan-rekan pengurus, dan yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan teman-teman Ikatan Guru Indonesia Kota Bogor maupun daerah sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya terdengar ya?
Jelas. Jelas, Bu, Jelas. jelas. Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa bertemu sapa dengan teman-teman IGI Kota Bogor ya, dan pengurus. Ini pengurus Ibu Siti Rokayah tuh, ada ini saya ya, CGP saya. Pengurus belum semua hadir ya? Belum, Ibu. Belum. Iya, pada kemana pengurusnya? Semangat ya. Ya Bu, siap. Iya, Bu Yuli ada tuh. Di sini agak bising karena malam minggu ya, Bapak Ibu. Begini rame. Rumah saya itu berdempet-dempetan, jadinya cukup riuh ya, banyak penduduknya. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan sharing tentang guru penggerak. Sebenarnya guru penggerak ini sudah berjalan selama hampir 5 bulan ya. Jadi keberadaannya sudah mungkin didengar dan diketahui oleh teman-teman sekalian. Dan ini sudah masuk pada tahap kelima. Kepada moderator atau host ya, mohon PPT saya ditampilkan. PPT? Dari saya PPT-nya ya? Halo? Iya, Ibu. Saya jadikan host dulu ya, Bu. Oh gitu. Kemarin kan saya itu nggak bisa ya. Bapak Ibu, guru penggerak adalah salah satu kegiatan ya yang dilaksanakan. Mana itu? Ini di sini rame Bapak Ibu. Sudah berhasil share screen-nya? Ya, saya sudah kirim ya. Tadinya ke Bu itu siapa? Ke Bu. Oke, sebentar saya bantu. Jadi saya kira di ini. Oke, sebentar ya. Oh bisa kok Bu Meti ini. Jadi tidak disiapkan. Ya. Jadi bisa nggak? Bisa itu. Soalnya ini lagi jadi pembicara. Habis yang bagus. Bapak Ibu sudah terlihat PPT saya? Belum, Bu. Halo Bapak Ibu sudah terlihat PPT saya? Belum Bu. Belum? Belum. Saya coba bantu ya. Iya. Saya stop screen atau bagaimana ini? Biarkan saja, Bu. Nanti dia akan secara otomatis. Iya. Bapak Ibu, guru penggerak adalah sambil ya. Jadi guru penggerak Merdeka Belajar adalah salah satu program pemerintah di mana ini adalah episode 5 dari Merdeka Belajar. Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui ya, Merdeka Belajar yang digulirkan oleh Bapak Menteri kita, Mas Menteri kita, yang pertama yaitu tentang peniadaan UN dan penyederhanaan untuk RPP. Kemudian yang kedua, episode 2 itu tentang ini apa? Kampus
kampus Merdeka Belajar ya, di mana setiap kampus itu memiliki kebebasan untuk bisa membuat prodi-prodi sendiri dan memilih dosen-dosen yang akan dipilih oleh mahasiswanya sendiri. Kemudian episode 3 juga ada organisasi penggerak ya, organisasi penggerak itu dicanangkan, dan yang saat ini adalah episode 5 itu tentang bergulirnya program program Guru Penggerak Merdeka Belajar. PPT-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Ini adalah, ya baik. Selanjutnya tolong. Halaman 2. Ya, baik. Latar belakang mengapa digelurkannya program Guru Penggerak. Program Guru Penggerak merupakan salah satu pelatihan sekaligus pembibitan dari guru-guru kita, guru-guru Indonesia selama 9 bulan, di mana dalam pembibitan tersebut akan diarahkan kepada kesadaran karakter untuk menggerakkan siswa maupun lingkungannya dengan metode kepemimpinan. Dan saya sudah sampaikan bahwa di sini mengapa ini digulirkan, karena ini merupakan episode 5 dari program Mas Menteri Merdeka Belajar. Program kelima ini diharapkan bahwa guru sebagai ujung tombak, sebagai mesin terdepan dari penyelesaian pendidikan di Indonesia, itu bisa memiliki keteladanan dan hati nurani yang ikhlas dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, filosofi Ki Hajar Dewantoro itu yang berpihak pada murid itu dimunculkan kembali, dihadirkan kembali, bahwa kita tidak perlu kemana-mana dalam melakukan pendekatan pembelajaran itu. Kita gali kembali kepada akar budaya kita, yaitu filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kemudian mengapa Guru Penggerak itu digulirkan? Itu merupakan transformasi sekolah. Maksudnya begini, Pak Mas Menteri itu pengennya, Makarim itu inginnya percepatan dalam pendidikan itu bisa diselesaikan pada masa periode beliau memerintah. Jadi selama 5 tahun ini bisa selesai permasalahan itu, yaitu dengan membangun mulai dari gurunya, kepala sekolahnya, pengawasnya, sekolahnya, untuk melakukan percepatan dalam meningkatkan kualitas output siswa. Nah itu alasannya ya. Terus yang keempat, kepemimpinan pembelajaran. Dari munculnya guru penggerak diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin pembelajaran yang berawal dari kiprah guru di dalam pembelajarannya di kelas, hingga dia akan menjadi leader di sekolahnya atau di lingkungan kedinasan nantinya, yang berakar dari itu tadi, kemampuan dia dalam memimpin pembelajaran di kelas. Dari situ mulainya diangkat sampai ke atas. Dan dari guru penggerak ini mudah-mudahan akan menjadi agen perubahan. Jadi agen-agen perubahan yang diciptakan oleh Kemendikbud itu langsung diciptakan oleh Kemendikbud sendiri dengan mengundang rekan-rekan guru di seluruh Indonesia ya, lewat program Guru Penggerak. Kemudian guru penggerak itu juga diharapkan dapat membantu peningkatan pendidikan di pemerintahan daerah.
Karena dalam hal ini yang mengelola pendidikan itu kan kekuasaan pemerintah daerah ya, dan di situ banyak problem tentunya, seperti keterbukaannya mungkin ya, open management ya, kemudian juga perekrutan kepala sekolah dan sebagainya. Nah ini ditangani nantinya oleh gerakan program guru penggerak ini. Nanti akan saya jelaskan bagaimana karir guru penggerak ini. Nah, adapun tujuan diciptakan guru penggerak ya, apa maksudnya? Kenapa guru penggerak itu muncul? Tujuannya adalah untuk menciptakan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila maksudnya nanti guru penggerak dapat menciptakan siswa-siswa yang memiliki karakter Pancasila. Karakter Pancasila itu yang mana? Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu religius ya, jelas kalau kita itu Indonesia memiliki background agama yang kuat ya. Kemudian kreatif ya, gotong royong, berkebinekaan global. Nah ya, kalau berkebinekaan global maksudnya mampu memahami perbedaan ya, perbedaan baik itu suku, agama dan sebagainya secara menyeluruh ya, secara global, dan kesadaran itu akan muncul pada siswa-siswi kita ya. Kemudian bernalar kritis dan mandiri. Baik, slide selanjutnya, Ibu, punten. Ini ada baiknya kita lebih banyak diskusi ya sebenarnya, tapi saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, ini harapan program guru penggerak. Nah, harapan dari Kemendikbud dengan menggulirkan banyak dana ya, kami saja dari Ikatan Guru Indonesia Pusat sudah melaksanakan POP program. Kita dapat gajah ya, itu 2 gajah malah ya untuk SD dan SMP, itu besarnya 28 miliar ya untuk program guru penggerak selama 1 tahun, dihabiskan selama 9 bulan ini. Kita mulai nanti dari bulan April penulisan modul, kemudian nanti gerakannya ke sekolah-sekolah. Kota Bogor sebenarnya dapat ya kemarin itu guru sasaran sebagai organisasi penggerak sasaran, namun ada kendala jadi tidak jadi ya. Belum saya jelaskan. Balik lagi ya, punten. Ya, ini harapan program guru penggerak. Harapan program guru penggerak itu mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, yaitu profil Pancasila ya, itu harapannya. Jadi profil Pancasila yaitu tadi kebinekaan yang dijadikan sasaran ya, yang dijadikan sasaran bahwa siswa-siswi kita mengerti bahwasanya kita memang sudah beragam dari awal itu. Jadi tidak ada muncul perpecahan, dan itu harus disampaikan secara menyeluruh, baik itu dalam pembelajaran, dalam penilaian, ya, kemudian dalam perencanaan, kemudian dalam karakter. Kemudian yang kedua, menjadi pelatih atau coach dan mentor bagi guru lain lewat pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, nanti guru penggerak ini itu banyak akan menjadi coach atau mentor ya, mentor bagi guru-guru yang lainnya. Oleh karena itu nantinya diambil dari sekolah itu tidak banyak ya, paling 3 orang ya atau 4 orang dengan beberapa tahapan ya, tahapan kita kan ada, kalau tidak salah ada 14 tahapan untuk 5 tahun ini. Kemudian yang ketiga, menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Nah, itu ya tadi menginginkan Pak Nadiem Makarim itu adanya percepatan pendidikan yang tumbuh dari dasar sehingga menimbulkan ekosistem pendidikan yang sehat, nah, ya, yang selalu terus berkembang. Nah, ini adalah tahapan karirnya ya. Untuk selanjutnya, mangga. Slide selanjutnya.
Iya, ini tahapan karir guru penggerak ya. Jadi teman-teman, kalau ada kesempatan untuk bisa menjadi guru penggerak, silahkan untuk mendaftar karena ini ada tahapan karirnya. Pertama itu ada rekrutmen. Rekrutmen kita lewat SIM PKB ya. SIM PKB pasti akan men-share waktu-waktu yang akan disampaikan pada kita sebagai guru penggerak ya. Rekrutmennya ada dua tahapan seleksi. Tahapan seleksi pertama yaitu kita daftar ya, registrasi. Kemudian ada essay, jadi ada pertanyaan panjang ya. Kalau tidak salah satu pertanyaan itu dijawab 1000 karakter ya. 1000 kata. Kemudian ada analisis kasus, nanti disampaikan kasus, bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian ada tes skolastik, ya matematika ya. Tahapan kedua yaitu simulasi dan wawancara. Nanti dari pihak Kemendikbud akan melihat video pembelajaran, video mengajar Bapak Ibu ya. Kemudian ada wawancara dari pihak Kemendikbud, juga instruktur tim seleksi akan menghubungi Bapak Ibu secara virtual ya, Google Meet atau Zoom, dan kemudian di situ dilaksanakan wawancara. Wawancaranya 1 jam ya. Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu masuk ya, Bapak Ibu dinobatkan sebagai calon guru penggerak. Nah, itu yang titik biru ya. Calon guru penggerak berbasis dampak ya, guru penggerak berbasis dampaknya itu diharapkan itu 70% bisa melaksanakan tugasnya, kegiatannya di tempat kerja. Jadi maksudnya begini, Ibu nanti belajarnya itu tidak pada pembelajaran daring murni atau sistem kelas, bukan. Tapi Ibu akan 70% belajar dari lingkungan sekolah serta dari pembelajaran keseharian Bapak Ibu semua sebagai CGP ya, calon guru penggerak. Kemudian 20% itu dari rekan guru. Kita akan memperhatikan teman-teman guru yang berpotensi, kemudian kita akan duplikasi dan sebagainya ya. Terakhir 10% dari fasilitator. Nanti ada fasilitator yang setiap saat akan melakukan ini ya, coaching ya, akan melakukan diskusi dengan kita dan kita nanti mengisi LMS. Kemudian yang merah itu yang ketiga ya. Setelah kita lulus ya selama 9 bulan, diharapkan menjadi generasi baru pemimpin pendidikan yang menguasai filosofi ya. Filosofi Ki Hajar Dewantoro, kemudian memiliki visi sebagai guru penggerak, kemudian melakukan praktik pembelajaran, pemimpin pembelajaran, dan mengembangkan sekolah. Jadi pemimpin sekolah. Itu sudah nama Ibu, kalau sudah sampai sebagai calon guru penggerak, itu sudah ada grade-nya di Kemendikbud. Ya. Jadi nama-namanya setiap provinsi itu ketahuan. Kemudian nantinya akan dianjurkan, akan dipromosikan sebagai kepala sekolah, pengawas, atau instruktur pelatihan PPG ya, pelatihan nantinya seperti PPG, kemudian pelatihan kedinasan. Nah, Ibu yang pertama kali akan ditunjuk untuk melakukan sebagai fasilitator atau sebagai instruktur. Dan itu sudah terprogram. Entah nantinya ikut campur Kemendikbud terhadap dinas daerah, saya bentuknya tidak tahu. Kalau di kami itu di Kabupaten Bogor sudah tidak ada ya, Kabid GTK itu sudah tidak ada. Jadi semuanya nanti instruksi dari pusat. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini tahapan perekrutan ya, Bapak Ibu. Ini udah masuk angkatan 5. Kebetulan Kabupaten Bogor itu angkatan pertama ada ya, itu kita ngambil hanya 50 orang, tapi karena yang ikut itu hampir 600 ya, lebih Kabupaten Bogor itu banyak yang ikut. Jadi dari pihak Kemendikbud itu ngambil 100 orang, 105 orang dari Kabupaten Bogor. Kalau di Kota Bogor belum ada undangan ya, untuk karena di setiap daerah itu nanti ganti-gantian gitu. Kalau tahap 1 tidak ada Kota Bogor,
nanti di tahap selanjutnya. Nah, di situ daerah memiliki perekrutan kepala sekolah sampai tahun 2024 yang paling banyak itu yang menjadi prioritas ya, prioritas untuk perekrutan calon guru penggerak. Setiap daerah itu 50 ya. Ini akan dilakukan secara bertahap sampai 2024 itu sebanyak 405.000 CGP calon guru penggerak ya. Tahapannya ada 13 angkatan. Angkatan pertama seluruh Indonesia itu 2.800 dulu 3 tahun. 3 angkatan, kemudian 7.500 3 angkatan, 20.000 3 angkatan, 550.000 3 angkatan, hingga yang terakhir yang ke-13 itu 150.000 guru yang akan direkrut sebagai calon guru penggerak. Sepertinya ini akan bersama-sama ya diambil gitu ya. Kalau kemarin kami sejabar itu ada 523 orang calon guru penggerak ya per provinsi itu. Jumlah ini menjadi titik kritis. Titik kritis itu artinya sengaja jumlah tersebut sudah dipola sedemikian rupa 20% dari jumlah guru yang ada di provinsi atau di daerah tersebut. Nantinya yang 20% ini akan menjadi pengantar perubahan di masa yang akan datang. Pengantar perubahan yang bisa menginfluencer ya, mempengaruhi rekan-rekan guru lainnya di wilayahnya sendiri dan akan menjadi pemimpin perubahan yang nantinya bertahap akan menjadi kepala sekolah, pengawas dan sebagainya. Seperti itu. Dan mudah-mudahan kalau misalnya itu akan terjadi selama 5 tahun mendatang, rekan-rekan guru yang tulus dan kemudian juga yang memiliki kekuatan yang luar biasa itu akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang dan akan menyelesaikan permasalahan di pendidikan di Indonesia. Ya, selanjutnya ya. Iya, ini ada dedeknya Bu Meti ini pas ini. Selanjutnya mangga, ini apa? Slide ya. Slide-nya bisa dilanjutkan, Bu Meti. Iya. Nah, guru penggerak bukan status, melainkan menjadi tanggung jawab. Di sini saya share itu ya, link. Nah, di sini ada salah satu calon guru penggerak. Bisa ditayangkan linknya? Iya, itu dari YouTube ya. Ini teman saya Pak Isna ini dari SMP 3 Lewiliang ya. Nah, ini Pak Isna ini. Beliau adalah angkatan pertama calon guru penggerak, jadi masih bersama Bu Siti Rokayah ya. Silahkan. Ya, suaranya nggak kedengar ya. Suaranya nggak muncul ya. Apa-apa. Ini Pak Isna ini sekolah SMP 3 ya. Suaranya masuk nggak? Masuk. Nah, hilang lagi. Tadi masuk Bu Meti. Di tempat saya lagi ada pengajian ini Bapak Ibu. Nah, ini Pak Isna ini ya, wakil kepala sekolah SMP 3 Lewiliang yang menjadi guru penggerak. Beliau itu betul-betul suaranya nggak kedengaran ya Bapak Ibu ya? Ya, cukup. Suaranya terdengar dari YouTube-nya? Belum, Bu. Oh, oke. Coba ya, saya coba lagi. Adek, diam. Adek.
dibuka dari Senin petang. Gimana Bu Meti? Saya Isneni Cahyanto. Hampir setiap hari saya membersamai murid-murid hebat untuk belajar IPA di SMP Negeri 3 Lewiliang, Kabupaten Bogor. Sekolah kami berlokasi di tengah persawahan, bahkan halaman sekolah kami pun terdapat tanaman padi. Ada kolam ikan nila juga. Selain sebagai guru IPA, saya juga sebagai wakil kepala sekolah bidang akademik. Saya dipercaya untuk menjadi ketua MGMB IPA Wilayah Barat Kabupaten Bogor, Duta Sains P4TK IPA Kemdikbud, aktif juga di dalam organisasi profesi menjadi anggota IGI dan PGRI Kabupaten Bogor. Saya dan rekan-rekan guru IPA ingin lebih kreatif dan produktif. Kreatif di dalam menyikapi berbagai kekurangan di dalam pembelajaran, produktif menghasilkan media pembelajaran dan juga penelitian pendidikan. Saya memperoleh informasi guru penggerak ini dari grup WA. Di sana ada tantangan kepada guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran agar mampu menjadi teladan dan dapat mempengaruhi guru baik di sekolah ataupun di komunitas. Ini menjadi sesuatu pembelajaran yang suportif, berorientasi kepada anak didik. Program ini berlangsungnya selama 9 bulan. Setelah melihat informasi yang ada di website, saya siapkan berkas surat dukungan kepala sekolah, rekomendasi teman sejawat. Saya waktu itu dapat rekomendasi dari pengawas pembina, serta KTP. Template-nya juga sudah disediakan di dalam website tadi itu, jadi tinggal saya mengedit sedikit-sedikit saja. Kemudian berkas itu saya print out, minta tanda tangan kepada kepala sekolah, kepada pengawas pembina saya, kemudian saya scan menjadi PDF, termasuk KTP saya. Saya login ke website menggunakan akun SIM PKB saya. Dalam waktu 10 menit saja sudah selesai pendaftaran saya. Berkas saya sudah terupload, alhamdulillah. Saya harus mengisi pengalaman berorganisasi, menjadi relawan, mengikuti pelatihan, dan pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain. Pengalaman-pengalaman itu yang harus saya tuliskan di dalam esai. Benar-benar sport jantung alias deg-degan karena mengerjakan CV dan esai dengan waktu yang terbatas. Tips saya adalah siapkan kopi susu jahe panas agar tetap konsentrasi. Saat mengerjakan tes bakat skolastik, ada tes verbal, kuantitatif, penalaran. Ada beberapa soal yang membuat saya bingung. Akhirnya saya gambling saja karena waktunya cuma 85 menit. Yang paling buat saya dakdikduk yakni suruh membuat simulasi mengajar selama 8 menit. Final test pun datang. Saya diberikan jadwal Kamis 17 September 2020 jam 15 sampai jam 16.30. Tiba-tiba sound laptop saya rusak. Awalnya tidak direkomendasikan memakai HP, tetapi apalah daya. Saya minta kerjasama dengan istri, akhirnya beliaulah yang memberikan masukan kepada saya. Ya, HP-nya kurang ke atas, suaranya juga kurang jelas ya, agak dikencengin lagi ya. Nah, itulah komando sang sutradara saya. Pas di ujung wawancara, ditanya oleh pewawancara, bagaimana dukungan istri atau keluarga? Saya jawab sambil tersenyum, Ibu, saya bisa duduk di depan layar pada hari ini. Sutradaranya adalah istri saya. Ayah lulus nih, seleksi kemarin. Pada tanggal 5 Oktober 2020, saya mendapatkan pesan bahwa saya lolos seleksi menjadi calon guru penggerak. Perjuangan mengikuti seleksi yang panjang ini tidak sia-sia. Kesempatan ini akan saya pergunakan sebaik-baiknya. Saya percaya bahwa melalui pendidikan guru penggerak, maju bersama dapat terwujud. Tidak ada bedanya antara guru ASN atau guru PNS, guru swasta, guru di desa ataupun guru di perkotaan.
Karena sejatinya kita adalah satu, profesi kita adalah pendidik. Maju sendiri tidak keren, maju bersama pasti akan bermanfaat lebih luas lagi. Pantaskan Anda sebagai pemahat, pengukir, pewarna dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia melalui guru penggerak. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat bagi seluruh rekan-rekan yang tergerak hatinya untuk mengikuti seleksi guru penggerak. Guru penggerak Merdeka Belajar. Ya, itu ya. Baik, kembali ke PPT. Bapak Ibu. Iya, ya. Jadi guru penggerak nantinya jika sudah mendaftar masuk bukan status tetapi menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan program guru penggerak itu sendiri selama 9 bulan. Dan nantinya akan membawa citra penggerak yang akan menggerakkan siswanya, rekan gurunya, dan lingkungannya. Baik, untuk kegiatan guru penggerak selama 9 bulan itu ngapain aja sih ya? Itu pertama pembelajaran bersama fasilitator. Jadi ada kelas ya, ada kelas, setiap kelas itu 2 jam mata pelajaran 2 JP ya, sekitar 1,5 jam kita akan bertemu dengan fasilitator. Kemudian mengisi tugas-tugas LMS yang nantinya ada perintah di sana, kemudian memasukkan berupa video, kemudian narasi dan sebagainya. Yang terakhir, diskusi dan coaching saat pendampingan serta lokakarya. Nanti setiap bulannya ada pendampingan, yang pendamping penggerak akan hadir di sekolah Bapak Ibu untuk melakukan diskusi apakah pembelajaran yang sudah diberikan itu berjalan lancar atau tidak gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada lokakarya ya. Lokakarya dilaksanakan 1 bulan sekali juga setelah pendampingan yang akan menguatkan pembelajaran kita dan memberikan motivasi secara full kepada CGP untuk menyelesaikan tugasnya selama 9 bulan. Selanjutnya, Bu. Ini suara yang pengajian kedengeran ya? Mengganggu nggak? Nanti saya pindah tempat. Kedengaran, Bu. Kedengaran ya? Baik, saya pindah dulu ya. Selanjutnya, saya selesaikan dulu, nanti tanggung jawabnya saya pindah tempatnya. Tahapan pembelajaran itu selama 9 bulan ya. 9 bulan itu ada lokakarya 1, lokakarya 2, lokakarya 3 sampai lokakarya 9 ya. Demikian juga dengan pendampingan dari pendampingan 0, 1, 2 sampai 9 karena 9 bulan pelaksanaannya. Kemudian pembelajaran yang akan diberikan itu ada filosofi Ki Hajar Dewantoro, kemudian disiplin positif, aksi nyata, praktek baik, visi dan misi CGP, coaching, sosial kepribadian, pembelajaran diferensiasi, komunitas praktis, dan pameran terakhir ya. Selanjutnya nanti bisa ditanyakan Bapak Ibu ya yang tidak paham dengan isi pembelajaran dari guru penggerak. Selanjutnya, mangga. Ini filosofi Ki Hajar. Nah, ini adalah ujung tombak yang akan yang akan disusupkan pada guru penggerak. Nah, sebenarnya sudah kita laksanakan sebagai guru, tetapi simbol penamaan kita ambil dari jati diri bangsa kita, yaitu dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menuntun, bertani, menghamba pada murid, bermain dan bergotong royong. Nanti aplikasinya akan saya terangkan apabila ada yang tidak ada yang tidak paham, nanti kita bisa komunikasi ya, bisa diskusi lewat pertanyaan. Baik, terakhir. Ya, itu saja mungkin ya terakhir. Terima kasih. Guru penggerak Merdeka Belajar Indonesia Maju. Jadi dengan program guru penggerak, mudah-mudahan selama 5 tahun itu akan terjadi transformasi pendidikan, perubahan pendidikan selama sepanjang pemerintahan Pak Nadiem Makarim. Dan mudah-mudahan dengan begitu Indonesia akan bertambah maju. Itu saja, terima kasih.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Wulan atas pemaparannya yang sangat menginspirasi ya Bapak Ibu. Jadi guru penggerak itu ternyata program ini diciptakan tentunya untuk supaya guru bisa menjadi atau agen perubahan gitu. Bagaimana caranya supaya pendidikan di Indonesia bisa lebih maju dengan cara guru-gurunya saling mengeluarkan energi positif begitu mungkin ya Bapak Ibu. Oke, dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wulan, saya ada dari Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Saya persilahkan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Boleh raise hand terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin tentang bagaimana cara menjadi guru penggerak tadi sudah disampaikan, atau untuk apa menjadi guru penggerak juga tadi sudah disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan mungkin Bapak dan Ibu yang masih penasaran tentang kiprah seorang guru penggerak? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya awali Bu Rosna. Oh iya, boleh Bu Amalia. Bu Wulan, saya ingin bertanya. Contohnya yang tadi kan Pak Isna ini itu prestasinya bagus ya Bu Wulan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada guru yang guru biasa gitu, belum ada prestasi apa-apa, apakah bisa mendaftar? Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Amalia ya. Teman-teman IGI Bogor yang berbahagia. Ini tadi saya menerangkan tidak ada pertanyaan, berarti sebenarnya sudah siap semua ya menjadi guru penggerak ya. Amin. Amin. Yang menjadi guru penggerak itu tidak hanya sekolah negeri ya, tetapi juga sekolah swasta. Kemudian bagaimana prestasinya itu kalau belum ada. Kemudian juga gerakannya masih sekitar lingkup lokal gitu ya. Pada dasarnya nanti kan ada tim seleksi ya. Tim seleksi itu muncul dari pengawas-pengawas sekolah yang sudah dipilih seluruh Indonesia. Kemudian di crossing, ditukar ya. Kemarin saya kebagian orang Bali dan Kalimantan ya untuk menjadi pendamping penggerak. Nah, lewat seleksi ini tentunya banyak hal poin-poin yang akan Bapak Ibu menjadi berguguran ya. Di situ ada hal yang sangat penting yang Bapak Ibu harus penuhi. Nah, itu yang pertama. Mengajar itu kalau tidak salah sudah 5 tahun ya, 5 tahun di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sudah memiliki prestasi dalam hal ini membina teman-teman guru dalam menggerakkan pembelajaran ya, dalam menggerakkan atau meningkatkan kompetensi pembelajaran ya, misalnya jadi MGMP atau di rumpun MGMP atau di komunitas, di organisasi profesi seperti IGI, itu sebenarnya sudah cukup ya. Dan itu nanti disertakan saja di kurikulum vitae dan juga SK-SK yang berhubungan dengan itu ya. Tentunya ada seleksi ya Bu Amalia ya. Karena kita hanya mengambil orang-orang yang kompeten saja. Di sini ada Bu Rina ya. Nah, di sini Bu Rina ini adalah CGP saya yang berhasil masuk sebagai calon guru penggerak. Bu Rina, apa sih Bu Rina bisa disampaikan nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini ikut gabung, kebetulan saya CGP yang didampingi oleh Bu Wulan Widani. Saya sebetulnya dari Kabupaten Bogor, dari SMP IT Al-Kafi. Ya, terima kasih mungkin diberikan kesempatan oleh Bu Wulan ya. Jadi pengalaman kemarin mengikuti seleksi di guru penggerak, ibu-ibu dan
Bapak-bapak semuanya. Jadi sebetulnya tidak usah takut ya kita untuk mendaftar gitu. Jadi yang apa namanya, yang pertama kita isi itu kan sebetulnya kita menyelesaikan esai ya, menyelesaikan esai yang 19 pertanyaan itu. Kemudian nanti setelah itu ketika kita lolos gitu ya, ikut seleksi di tahap 1 setelah masuk PBS, itu kita lanjut ke seleksi mengajar dan wawancara. Nah, Bapak dan Ibu, untuk sedikit aja tipsnya, pada saat kita mengisi esai, itu sebaiknya memang esai itu kita simpan, kemudian kita ingat apa yang kita tuliskan. Jadi kita tidak perlu untuk menuliskan hal-hal yang apa namanya, yang muluk-muluk yang kita memang belum tahu gitu. Kita tuliskan aja berdasarkan pengalaman kita. Karena nanti itu yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Dan pada saat wawancara itulah nanti digali gitu ya, apa namanya, semua yang sudah kita tuliskan di esai kita gitu. Jadi insya Allah apa namanya, pada saat kita seleksi menjadi guru penggerak itu tidak usah khawatir kita tidak punya prestasi apa, tetapi yang penting kita mau untuk ikut serta dalam merubah pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Itu mungkin. Terima kasih, ini saya juga karena dibimbing Bu Wulan. Atur nuhun Bu Wulan. Ya, Bu Rina, terima kasih. Bu Rina ini Wakasek ya, Wakasek di SMP IT Al-Kafi. Iya. Mungkin karena Wakasek juga ya. Tapi di sini juga ada Ibu Siti Rokayah. Iya. Kalau Bu Rina itu masih muda, 30 tahunan lah. Kalau Bu Siti Rokayah sama saya, Bu ya. 40-an ke atas ya, Bu. Emang dibatasi. 47 nih. Gimana Ibu pengalamannya bisa jadi guru penggerak, Bu? Untuk rekrutan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman yang belum dan mau ikut guru penggerak, ceritanya sama dengan Bu Rina. Mungkin malah saya itu kesannya ke bawah-bawah gitu ya sama teman waktu itu pada daftar gitu. Terus prosesnya pun memang benar-benar diajak teman-teman dari SMA Negeri 1 Cigombong. Waktu itu memang beberapa yang daftar. Tapi dari awal itu usia itu minimal maksimal itu 50 tahun gitu. Jadi memang 49 atau 50 ya, Bu? 50 kalau tidak salah. Oh, malah saya nggak apa. Udah gitu prosesnya dibantuin teman-teman. Jadi minta izin kepala sekolah, terus diupload segala macam. Nah, terus prosesnya dia diikuti saja. Sama dengan Bu Rina, tadi saya memang tidak terlalu paham juga di awalnya gitu ya, mau jadi apa, pokoknya ikut aja, saya pikir diklat aja gitu. Terus dilalui aja, seru gitu kan, kita kayak peer teaching, jadi kayak zaman-zaman kuliah dulu gitu. Terus ya esainya itu juga cuman kita harus mengetik cepat aja sih sebenarnya menurut saya, karena memang benar Bu Rina, semua pengalaman asli pribadi ya, tidak mengada-ngada gitu. Terus juga tesnya juga malah saya nggak ikut uji coba juga karena nggak tahu gitu Bu Wulan, karena memang jarang banget buka SIM PKB ya, dan karena memang biasanya juga nggak digunakan kan gitu. Jadi nggak ada uji coba gitu waktu itu juga. Terus sempat nge-lag juga internetnya karena serba online ya. Terus mungkin pas wawancara juga sama, apa adanya aja gitu yang kita lalui di sekolah, apa yang kita lakukan gitu ya, seperti itu, dan berjalan aja. Dan dari awal juga memang nggak mohon maaf ya, misalnya gini, ada teman sampai nanya, ada dikasih uang nggak gitu ya, ada sampai mundur gitu yang mau ikut angkat berikutnya, malah saya enggak gitu, nggak ada bayar, nggak tahu dibayar gitu, pokoknya ikut aja kan. Bahasa yang saya masih ingat adalah kami dari SMA Cigombong itu alhamdulillah rekan-rekan kami ada 3 orang yang lolos ya. Tadinya kan beberapa yang ikut sampai
wawancara itu 4 orang gitu. Yang lainnya kan ada berguguran dari umur ya, dari umur sudah mulai berguguran. Ya. Jadi bertiga lolos sampai saat ini. Jadi kami dari awal memang nggak money oriented gitu, dan memang sampai saat ini juga memang kita nggak tahu gitu. Yang kami pahami adalah terutama sangat support banget dari CGP Bu. Dari Cigemung itu namanya Bu Rian, Aryani Anida itu bilang, kalau kita kuliah, kalau kita menuntut ilmu, kita bayar gitu. Kalau ini kan kita tidak dibayar gitu, tapi kita ilmu duluan gitu. Harusnya mah bayar mahal, tapi kita justru tidak usah bayar gitu, gratis. Itu mungkin motivasinya ya, untuk belajar lebih baik dan lebih baik. Itu Bulan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Bulan. Ini ada 2 pertanyaan di chat. Mangga. Izin saya sampaikan ya. Dari Ibu Sugiyarti, pertanyaannya itu, guru penggerak itu khusus bagi guru yang di bawah naungan Kemendikbud atau bagaimana? Iya. Guru penggerak itu, iya ya, dinas Kemendikbud. Jadi untuk guru MAN, MTS, MI itu beda programnya ya. Jadi belum ada ya. Tapi guru swasta itu banyak yang dapat ya. Termasuk Bu Rina itu kan swasta ya, itu juga masuk ya. Swasta kecil juga masuk ya. Jadi ada di daerah yang pelosok banget, Tenjolaya, Lewi Sadeng gitu ya. Itu malah banyak yang terekrut gitu ya. Dan mereka itu sangat bahagia, antusias, karena tidak sembarangan orang yang akan bisa masuk guru penggerak ya. Jadi kalau anggota PLN Bogor itu hampir 600 lebih, yang diambil itu hanya 100 ya, 100 orang. Seperti itu. Okay. Kalau Kota Bogor, kalau Kota Bogor kurang tahu saya ya, karena saya bekerja di kabupaten, dan kemudian Kota Bogor itu memang belum masuk daerah sasaran untuk guru penggerak, tapi siap-siap aja. Oke, baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ristanti, mohon izin bertanya, sebelum mendaftar ke program guru penggerak ini, apakah berarti kita harus melihat dulu kesediaan kuota untuk daerah tempat kita mengajar, dan apakah guru belum dapat pendaftar jika belum ada kuota untuk daerahnya, Bu? Ya, guru tidak akan bisa mendaftar sebelum ada kuota untuk daerahnya. Kalau ada kuota untuk daerahnya, pasti akan dikomunikasikan oleh pihak dinas kepada guru-guru setempat. Ya, kami saja yang di Kabupaten Bogor, itu ada anjuran dari Dinas Pendidikan, kemudian dibuka lowongan seperti itu ya, oleh pengawas-pengawas di-share, kemudian disampaikan kepada sekolah-sekolah, dari kepala sekolah ke bawah gitu ya. Jika ada yang tidak, ini juga kan lewat MGMP juga bisa ya. MGMP pasti akan tahu lebih dulu karena informasinya itu ke sana dari GTK ya, dari dinas. Kemudian untuk apa tadi pertanyaannya? Kita tidak bisa mendaftar. Tidak bisa daftar, ya sebelum kuotanya ada gitu. Kalau misalnya kuotanya sekian, apa bagaimana? Kita nanti ikuti saja seleksinya, ya. Seleksinya itu dilihatnya juga tidak hanya prestasi, tetapi ketulusan. Jadi yang polos-polos itu masuk malah. Jadi, jadi yang jawabannya polos. Kalau saya itu pendamping, kenapa mau mendampingi? Itu ya, tim seleksi itu sangat terapresiasi ketika saya itu menyampaikan saat PJJ ya, saya menyampaikan saat PJJ saya melakukan home visit ke beberapa siswa yang komunikasinya terputus, tidak punya HP. Kemudian saya ingin 6 orang anak kan ya di kelas saya, 6 orang anak itu tidak bisa ujian akhir gitu kan, karena HP-nya tidak ada. Itu saya sambangi sampai ke rumahnya, mereka itu ternyata saya sampaikan ya, ternyata tidak makan pun tidak nemu gitu, apalagi HP kan gitu ya. Nah itu saya sampaikan ya. Jadi kami komite membuat mencari dana untuk bisa
menghidupi anak itu sampai lulus gitu, untuk bisa makan, bisa ke sekolah, dijemput segala macam ya, dan 6 orang anak itu bisa lulus. Nah itu saya hanya menceritakan itu saja. Wah ibu, jadi terkesannya itu malah yang keseharian kita mengajar. Jadi bukan yang hebat-hebat. Ada satu sekolah, Bu, saya kan ketua MGMP ya. Jadi banyak teman-teman yang jadi guru ini juga ya, guru yang mendaftar CGP tetapi nggak masuk. Bu, gimana ya? Saya udah di sekolah saya udah ada studio, kemudian juga ada peralatan, saya udah micro teaching bagus banget, kok saya nggak lolos di seleksi kedua. Itu malah yang dapat itu yang menggunakan alat seadanya, ya seperti Pak Isna ini gitu, ya di kolam, kemudian dia mengajarkan apa itu jawer kotok, kemudian dia jalan-jalan sama siswanya. Jadi yang natural itu malah masuk gitu, yang dibuat wah itu malah enggak gitu. Jadi kreativitas di situ dengan menggunakan alam dan sebagainya itu malah jadi titik prioritas ya, titik hal yang menarik bagi si tim seleksi. Karena yang seleksi itu bukan dari pihak Kemendikbud, yang dipercayakan kepada pengawas lah gitu ya istilahnya. Pokoknya yang dilihatnya itu hati nurani gurunya ya, akan terlihat kan dari gerak perilaku hati nuraninya yang mau bergerak dan menggerakkan serta ketulusan dalam pembelajaran. Jangan khawatir nanti kalau pulsa mah diganti, setiap lokakarya juga nanti ada tanda tangan ya. Jadi alhamdulillah sekali ini kan akan berujung pada kurikulum baru Merdeka Belajar. Kalau jadi CGP malah duluan enak gitu. Sekolah penggerak juga sama ya, nanti buku dan sebagainya kurikulum dari Kemendikbud itu bebas diberikan. Nah, yang lainnya malah nanti akan menginfluencer sekolah-sekolah lainnya. Guru-guru juga akan menjadi tutor di sekolah-sekolah lainnya untuk Merdeka Belajar yang menjadi CGP, jadi instruktur. Baik Ibu, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya Ibu, dari Ibu Jumi Asmi. Pertanyaannya, untuk mengikuti PGP minimal usia berapa ya Bu Wulan, dan apakah ada persyaratan tentang lama mengajar? Ya, kalau lama mengajar kalau tidak salah 5 tahun ya, ada SK ya, jadi disampaikan SK-nya. Kemudian memang sudah menetap di situ, istilahnya memang sertifikasi mapel yang diampuh itu jelas. Kemudian untuk usia itu mulai dari jadi ya itu tadi yang sudah tidak mengajar 5 tahun, kemudian sampai usia 48 tahun ya. Jadi kalau yang kebetulan nih Bu Siti ya masih terlihat energik mungkin ya, kemudian juga senang ya untuk membimbing anak, terlihat ya ketulisannya, maka bisa terpilih. Jadi jangan khawatir, ikuti saja kegiatannya, apa syarat-syaratnya, kemudian terjun. Dan kalau menurut saya yang memiliki kelebihan kan sayang kalau tidak Bapak Ibu tidak meningkatkan karirnya itu sekarang lewat guru penggerak gitu. Jadi teman-teman guru teman saya Pak Rahmat Hidayat dari Kemendikbud bilang nantinya kalau kepala sekolah yang bukan dari guru penggerak bakal diganti oleh teman-teman guru penggerak. Itu sih rumor ya, hanya rumor. Saya juga kurang paham nanti setiap daerah akan melaksanakannya atau tidak. Tapi akan seperti itu, ya. Kebetulan Pak Rahmat Hidayat itu orang Jawa Barat ya. Mungkin ada teman-teman yang satu grup dengan beliau di TOT Jabar itu berbicaranya seperti itu. Jadi teman-teman, ayo jika ada kesempatan guru penggerak segera mendaftar dan kemudian laksanakan pembelajarannya selama 9 bulan. Karena banyak juga Bu, ya Bu Ros, yang sudah daftar masuk itu kan 120 ya, berguguran karena kegiatan guru penggerak itu padat ya. Jadi sampai sekarang itu 105 ya, jadi sudah tidak ada berapa orang, hampir 16 orang itu berguguran karena waktu dan tempatnya itu sulit ya. Ini ada Bu Fitri ya, Bu Fitri.
Bu Fitri, aktivitas guru penggerak itu apa ya? Ini CGP saya kan pendamping, jadi saya mendampingi guru-guru penggerak saya gitu. Ini ada Bu Fitri kegiatannya apa saja di guru penggerak, capek enggak? Ini kebetulan Bu Fitri sudah juga di sekolah. Iya. Gimana Bu Fitri? Iya Bu, alhamdulillah luar biasa, tidak akan dapat ilmunya dimanapun selain di guru penggerak itu aja. Pokoknya luar biasa. Mulai dari pendampingan, terus mengerjakan OMS, lalu yang luar biasa dikejar-kejar dengan waktu. Kita harus bisa memanage waktu, gitu ya. Ya luar biasa deh, nggak bisa saya ceritakan semuanya, pokoknya nanti nikmati kalau sudah masuk, luar biasa, pokoknya seru. Dan selalu semangat. Amin. Jangan ngeluh ya, Bu. Kenapa, Bu? Jangan ngeluh, jangan mundur. Oh, enggak, Bu. Insya Allah. Kan sudah bangkit, sudah di coaching, Bu. Di coaching, iya. Ada coaching, iya. Jadi ada coaching, Bu. Iya. Jadi hal-hal yang baru itu muncul di guru penggerak ya, Bu Fitri ya? Iya, betul, Bu. Luar biasa pokoknya, Bu. Iya, jadi tugas-tugasnya pun berupa video, berupa baca puisi. Yang tadinya tidak bisa membuat flyer, bisa buat flyer. Yang tadinya tidak bisa buat video, bisa buat video. Dipaksa harus bisa, gitu. Yang tadinya nggak bisa buat poster, bisa buat poster. Tadinya nggak bisa nyanyi? Bisa nyanyi. Bisa puisi, Bu, nggak bisa nyanyi. Segala endah ya disuruh ya. Iya, alhamdulillah dibimbing oleh Bu Wulan yang sabar dan luar biasa perjuangannya. Nah, alhamdulillah CGP sayanya juga semangat ya dan punya. Terima kasih banyak Bu bimbingannya selama ini. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama ya. Teman Bogor, teman-teman Bogor juga ikut ya, terutama teman-teman IGI ini bisa masuk semua mudah-mudahan ya. Bu Amalia, udah? Bu Amalia, Bu Ros? Kalau saya kan dari Smakbo ya Bu, Smakbo itu kan di bawah Kementerian Perindustrian. Nah, tadi sudah ada yang bertanya, kalau tidak di bawah dinas, itu dinas pendidikan maksudnya, apakah bisa gitu? Karena Smakbo sendiri kami institusinya di bawah Kemenperin Bu. Begitu. Padahal tertarik banget Bu. Kemarin ketika lihat di SIM PKB kemudian ada, sangat tertarik gitu. Baik Ibu, karena waktu yang sudah ada di akhir pertemuan kita, mohon maaf juga ini karena di sekitar rumah saya kalau malam minggu itu ramai, jadi mungkin ada sedikit berisik. Terima kasih banyak Ibu Wulan atas sharingnya pada malam hari ini. Kita dapat bonus, tidak hanya halo, sepertinya sinyalnya. Suara saya jelas? Jelas. Juga kita dapat sharing dari calon-calon guru penggerak seperti itu. Jadi kita dapat gambaran, kita dapat motivasi tentunya untuk bisa menjadi guru penggerak itu sendiri. Minimal kalau belum daftar kita bisa menjadi guru penggerak untuk lingkungan di sekitar kita. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya dari moderator. Terima kasih kepada Ibu Wulan, kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih kepada Ibu Meti. Saya kembalikan kepada Ibu Siti Amalia sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Rosna, sebenarnya kita sampai jam 21. Mungkin mohon maaf Ibu. Ada sampai jam 9. Ya, ada mohon maaf. Lain? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Ya, jadi saya kan mengajar di salah satu SMK di Kabupaten Bogor. Ya, dan masa kerjanya belum 5 tahun nih. Udah gitu, kira-kira dari rekomendasi kepala sekolah aja bisa nggak gitu
untuk menjadi guru penggerak. Oh iya. Terima kasih. Ini Pak siapa ya? Pak Agung. Bapak Agung, Bu. Iya. Ya. Ya, terima kasih Pak Agung. Semangat Pak Agung ya, jangan putus asa. Mudah-mudahan ada peluang, Bu Ros juga ya. Amin. Dari teman-teman SMK nanti akan bergulir di tahun yang akan datang. Jadi di tahun ketiga ya untuk SMK. Mudah-mudahan kalau misalnya tidak salah pernyataan saya ini, nanti kan untuk kuota kabupaten itu, kuota kota Bogor atau kabupaten Bogor itu kan ada jumlahnya. Kemudian antusiasme juga akan beragam ya, akan beragam. Untuk angkatan pertama terus terang banyak yang tidak tahu ya, yang tidak tahu. Jadi tahunya itu ketika di akhir-akhir, ketika masa pengumpulan esai itu mau selesai gitu ya. Jadi jumlahnya yang muncul itu tidak banyak, tapi kebetulan Kabupaten Bogor itu banyak dan Malang yang banyak itu. Malang itu sampai 400. Jadi sisanya ditangani untuk kegiatan itu oleh Pemdanya sendiri kalau di Malang ya. Jadi kalau kan sebenarnya satu kota itu hanya 50 ya, tapi Bogor, Kabupaten Bogor itu 100. Jadi sisanya itu ditalangi oleh Pemdanya sendiri. Sama di Malang itu sama 400 ya. Jadi sisanya didanai oleh kotanya sendiri gitu. Nah, hal ini bisa terjadi akan berkembang peserta yang seharusnya sekian menjadi sekian. Jadi oleh karena itu silakan mendaftarkan saja ya. Jika memang yang mendaftar itu banyak yang di bawah 5 tahun, yang 3 tahun aja gitu, tentunya Ibu Bapak akan mendapatkan porsi Pak Agung ya. Karena di situ Bapak ini ya menjadi prioritas ya, karena yang sisanya sama gitu istilahnya seperti itu. Berarti ini program baru Bu ya berarti ya? Iya, baru dari bulan Oktober ya, Bu Rina ya. Oktober apa September, Bu Rina? Pendaftarannya bulan Juli, Bu. Pendaftarannya bulan Juli. Kemudian kita tes itu Agustus ya, Bu. Pengumumannya itu kalau tidak salah 24 Agustus. Kemudian kita mulai program 15 Oktober bulan. Nah, Oktober ya, nanti di Oktober. Jadi siap-siap di bulan Juli untuk ada pendaftaran, mudah-mudahan kuota. Kalau SMK itu nasional ya. Jadi nanti yang rekrut itu bukan dinas kota atau kabupaten, tapi tingkat nasional. Kalau di tingkat nasional itu jumlahnya sedikit, Bapak bisa jadi dapat porsi ya. Dilihat dari lamanya mengajar itu. Kemudian yang penting mah ini loh, esainya loh. Esainya itu yang menyentuh aja, yang menyentuh yang merupakan kerja keras kita dalam pembelajaran, di mana kita dengan kondisi yang darurat, kondisi yang minim, tetapi kita bisa memberhasilkan siswa-siswi kita menjadi lebih baik atau sesuai dengan harapan yang diinginkannya. Gitu. Itu kesulusan itu yang nantinya menjadi nilai. Kalau yang di Jawa itu jadi guru penggerak ya, dia itu tadi yang COVID itu dia mengajar menyambangi setiap hari ke siswa-siswanya itu dapat. Ya. Kemudian suaminya itu meninggal karena COVID ya, tetapi walaupun suaminya meninggal karena COVID, dia tidak merasa ragu untuk bisa bertemu dengan siswa-siswinya, yang nyambangi terus gitu. Itu jadi hal-hal yang istilahnya yang luar biasa yang sudah dilakukan kita dalam pembelajaran, yang merupakan ketulusan hati kita dan bela negara kita, itulah yang menjadi kunci menjadi guru penggerak. Di essay Pak, essay tulis aja yang banyak gitu. Akan siapa diri kita. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya, ya memuaskan sekali. Mudah-mudahan ya, berarti kan kalau tahun depan saya masuk tahun ketiga tuh TMT-nya, saya bisa daftar menjadi guru penggerak. Karena
prestasi di SMK kami, walaupun SMK kami kecil, itu siswanya jumlahnya hanya 70 siswa. Itu kita menjadi juara pas waktu UN terakhir tuh, UNBK terakhir, terbaik se-Jawa Barat. Wah, hebat. Mantap. Ya. Tapi itu di ini sih, di atas TMT saya, jadi saya belum masuk di SMK situ. Oh. Ya. Ya, terima kasih buat atas jawabannya. Ya, semangat terus Pak ya. Ya, semangat. Insya Allah. Ya, mohon maaf sekali lagi Pak Ibu ya, ternyata masih ada waktu. Diskusi kita memang masih sangat seru gitu Bapak Ibu. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu. Kalau dari saya sendiri ya Bu, sebagai ya dari Smakbo gitu. Kalau dari segi prestasi sekolah, kemudian saya sendiri sudah 5 tahun kebetulan mengajar di Smakbo. Persyaratannya kan mungkin sudah bisa apply ya Bu. Cuman tadi itu Bu, saya ragunya karena kami bukan di bawah Diknas gitu, jadi agak ragu mau mendaftar gitu. Karena kemarin saya PPG juga waiting listnya panjang Bu. Kalau kami untuk PPG itu nunggu panggilan, nunggu panggilan maksudnya nunggu Kemenperinnya kerjasama dengan Diknas gitu Bu. Iya. Ya nggak apa-apa. Tunjangannya juga beda banyak kalau SMK. Gimana Bu Meti? Amin. Alhamdulillah. Ya, kalau SMK kan memang sudah ini ya. Sampai Bu Meti itu saya tahu banget jam 4 masih di sekolah gitu kan ya Bu Meti. Gerak lagi benar-benar kolencer ya, udah muter. Ya, boleh bantu jawab untuk pertanyaan Bu Rosna tadi. Sepertinya kaitannya Smakbo sebagai sekolah di bawah Kemenperin itu nggak masalah deh Bu Rosna. Yang penting karena kami atau kita juga terdaftar di Dapodik, sedangkan pendaftarannya yang saya tahu adalah online. Jadi sepanjang mendapat rekomendasi dari kepala sekolah ya Bu ya, dibolehkan oleh kepala sekolah dan berarti kita sudah bisa masuk ke dalam sistem gitu. Tinggal nanti dalam prosesnya mudah-mudahan lolos gitu. Tapi setahu saya karena memang masuk ke Dapodik, jadi seperti sekolah swasta gitu ya, kan masuk juga ke Dapodik. Gitu. Kalau yang agak sedih, yang di mana ya Bu ya, karena otomatis mereka tidak punya kesempatan untuk bisa bergabung ya. Ya, yang di bawah Kemenak ya Bu ya. Kemenak. Iya. Untuk proses itu, pembagian itu saya kurang paham ya, karena lebih ke CGP gitu ya. Karena itu kan masalahnya kebijakan ya, maksudnya ya. Jadi kebijakan dari atas gitu. Karena program perekrutan CGP itu Dinas Kemendikbud gitu. Jadi hubungannya dengan dinas, bukan dengan Kemenak ya. Kalau Kemenak kan ada ininya sendiri ya. Jadi MI, MA itu ke Kemenak, ini yang berhaluannya kenaikan pangkat atau dan sebagainya itu mengurusnya kan nggak ke dinas, tapi ke Kemenak. Dari Kemenak ada ke Kandepag yang di atas lagi kan. Setiap provinsi ada Kandepagnya. Yang ngurusnya juga ada pengawasnya, ada itunya ada. Jadi jalurnya Kandepag gitu. Kemudian mungkin belum mulai gitu ya. Bisa jadi untuk tahun depan bisa digulirkan juga untuk MI, MTS ya. Karena menurut saya memang sebenarnya kita harus bersama-sama, karena MI MTS malah sebenarnya yang cukup mengkhawatirkan ya, teman-teman gurunya gitu ya, gajinya kecil, kemudian juga jumlah siswa sedikit dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya teratasi. Mungkin ini juga untuk tahap pertama baru 500 guru satu provinsi ya, jadi jumlahnya masih sangat kecil gitu.
Ini masuk lagi tahap 2, itu juga jumlahnya lebih kecil. Jadi Kabupaten Bogor ada hampir 80. Kalau yang pertama kan 100, sekarang 80, mungkin belum sampai 80 juga. Yaitu tadi, mulai dari pendaftar, jumlahnya berkurang, kemudian untuk seleksi lebih ketat lagi. Jadi seleksi tambah selanjutnya malah tambah ketat gitu ya. Terutama untuk kepala sekolah ya, kepala sekolah penggerak itu yang daftar kemarin itu di Kabupaten Bogor sudah hampir 88 sekolah. Sementara kepala sekolah dan sekolah yang akan ditunjuk itu cuma 19. Itu juga suntikan dari dapat suntikan dana dari bupati juga gitu ya, karena sebenarnya yang diambil itu hanya beberapa saja. Tapi nanti dana yang digelontorkan besar gitu. POP juga kemarin, mudah-mudahan teman-teman di sini yang sudah IGI dan punya kompetensi bisa ini ya, hadir ya. Sayang kemarin untuk modul, kenapa nggak pada ikut yang untuk modul kemarin, Bu Meti? Modul POP. Tidak ada informasinya, Bu. Masuk ya, selalu ini ya. Tapi Pak Sofian masuk, jadi penulis modul, Ini banyak suka buku sampai 5 orang ya ada. Nah, penulis modul POP. Informasinya sepertinya perlu ada informasi yang masuk ke Ibu Kota Bogor. Iya. Kan memang ada parah kan orang Jabar kemarin itu kesempatannya, tapi insya Allah nanti saya masukkan karena masih ada fasilitator sama tim survei juga belum terakomodir untuk POP. Untuk tingkat Jabar itu ada di Garut itu 30 sekolah kalau tidak salah, tapi nanti juga bisa diterbangkan ke wilayah lain, Aceh sampai Papua ya, tapi paling crossingnya ke tempat yang lebih dekat, kalau nggak Lampung ya Jawa Tengah gitu ya, untuk tim survei dan fasilitator. Tim modul saya dan Pak Sofian masuk dari Kota Bogor. Mudah-mudahan yang lain yang di sini nanti kalau ada yang diperlukan dari Pak Rahmat, misalnya ada yang kurang, nanti saya coba masukkan teman-teman di sini. Asal punya KTA ya. Asal punya KTA, kemudian juga mengampu pembelajaran punya izin dari kepala sekolah. Nanti terbang-terbang dimarahin nggak ada izinnya. Jadi seperti itu. Bapak dan Ibu bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan? Saya Bu Rosna pengen bertanya lagi. Bu Wulan, saya ingin bertanya. Yang pertama, tadi kan Bu Wulan bilang kalau di Kabupaten Bogor sudah tidak ada kasih GTK ya, bagian GTK. Nah itu kenapa? Karena yang saya tahu GTK itu kan juga sangat sibuk ya membina para guru-guru. Kemudian, suara saya jelas? Oke. Yang kedua, kemudian kalau misalnya seluruh kota dan kabupaten di Indonesia sudah ada program guru penggerak, misalnya sampai 1 putaran itu sudah selesai, apakah dimulai lagi putaran berikutnya? Sehingga yang kelewat misalnya atau yang tidak keterima ketika pembukaan yang sebelumnya itu bisa mendaftar lagi. Gitu. Oh iya. Terima kasih. Untuk GTK, kalau di kota masih ada ya GTK ya. Kabitnya yang nggak ada. Kabit GTK itu tidak ada. Jadi ada kasih GTK, saya kurang paham juga. Kalau tidak salah dia dilimpahkan ke kurikulum semuanya ya. Kasih kurikulum. Kemudian kasih GTK juga masuk induk ke kabit SMP gitu. Jadi numpuk di situ. Jadi kabit GTK-nya tidak ada. Tentuan ini agar mungkin memudahkan koordinasi ya. Nantinya malah kabit GTK memang tidak ada nanti di seluruh Indonesia itu rencananya. Karena nanti semua pelatihan dan
pelatihan, workshop ya, lokakarya itu nantinya diinisiasi dari Kemendikbud langsung. Jadi Kemendikbud yang menangani. Karena kalau di tingkat daerah itu ada ketidakpercayaan lah. Nanti yang munculnya itu gurunya itu aja mungkin ya, bisa jadi, atau mungkin kerjasama ya biar fair lah gitu ya. Kalau dari Kemendikbud itu siapa yang berpotensi itu yang jadi trainer gitu ya. Terus kemudian juga untuk kabupaten, tapi bukan berarti kabupaten juga Bogor seperti itu, tidak. Hanya di situ nanti terbuka untuk pelatihan dan sebagainya itu dari luar gitu ya. Jadi langsung dari Kemendikbud gitu ya, di tangan ini Kabid GTK-nya. Di provinsi tapi masih ada Kabid GTK ya, untuk GTK ada, tidak hilang ya. Tapi untuk di daerah itu tidak ada. Itu sekali lagi itu kembali ke kebijakan, itu kebijakan dari pemerintah daerah itu sendiri. Nah, itu kesempatan buat kita IGI ya. Jadi silahkan teman-teman punya spesialisasi. Misalnya saya jago di IT, Microsoft, Google, menguasai dan semuanya. Silahkan melamarkan diri. Nanti kalau ada form trainer ya yang khusus dari GTK itu akan jadi trainer nasional ya, yang nanti ya diterbitkan atau diturunkan ke sekolah-sekolah atau ke daerah-daerah gitu. Hanya memang diawali dari guru penggerak. Jadi kalau guru sudah jadi guru penggerak pasti ada kepercayaan lah dari Kemendikbud. Tapi dari lewat organisasi profesi juga bisa. Makanya besok akan Pak Danang itu ya, kebetulan saya kan di IGI Pusat. Setelah modul selesai ini, penulisan modul kan SD SMP ya. Penulisan modul selesai, maka akan merekrut trainer sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kalau misalnya Kemendikbud sulit kan belum ada pembukaan dan sebagainya, karena harus melalui guru penggerak. Ini guru penggerak yang akan nanti jadi trainer tingkat nasional nantinya diturunkan. Kita bisa lewat organisasi penggerak. Lewat organisasi penggerak ini nantinya teman-teman punya spesialisasi dulu tentunya, nanti disalurkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informasi nanti akan saya share ya jika memang secepatnya, karena memang membutuhkan secepatnya. Setelah modul itu nanti ada fasilitator dan tim survei ya, tim survei untuk pelaksanaan kesahan pelaksanaan. Kemudian ada tim peneliti ya, peneliti, teman-teman yang suka meneliti nanti boleh masuk tim peneliti. Peneliti maksudnya begini, pelatihan yang dilaksanakan oleh IGI itu kebermanfaatannya sejauh mana gitu. Nah itu juga nantinya juga akan akan digulirkan. Nah untuk kemarin pertemuan saya dengan Anies Baswedan ya. Jadi begini Bu Meti, Pak Anies di setiap IGI DKI itu Jakbar ya, Jakarta Barat itu ada program pelatihan guru yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan. Itu apa namanya, LP2TK atau apa gitu saya lupa. Dan itu bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia. Jadi mereka yang memberikan trainer. Kemudian pada pertemuan tersebut tidak hanya Jakarta Barat, nantinya seluruh wilayah di Jakarta akan memfasilitasi kegiatan pelatihan itu dari trainernya dari teman-teman IGI. Nah, itu bukan MOU, itu masih kebijakan ya. Jadi ada inilah jalan karpet merah lah buat IGI gitu. Jadi nanti ya, karena di situ kepala dinasnya ada, kepala dinas provinsi DKI ya. Tolong ya Ibu, Ibu siapa kan ibu ya ininya ya, kepala dinasnya ya. Bu, tolong nanti fasilitasi ini untuk setiap wilayah dalam pelatihan sebagai trainer pelatihan di LP2TK apa ya. Mereka kan ada ya pelatihan gurunya itu khusus di dinas masing-masing. Nah, ini
Mudah-mudahan Bogor yang lebih dekat dengan Jakarta itu juga punya kebijakan yang sama lah, insya Allah ya. Dan kita bisa melakukan pendekatan lah seperti halnya ya ke Bima Arya atau kemana gitu Bu Meti, soal audiensi ya. Nantinya kita akan mendapatkan kepercayaan. Dengan ngopi bareng yang setiap 2 minggu sekali juga sudah menjadi motor ya, sudah menjadi bagian peningkatan kompetensi untuk Kota Bogor. Sudah keren di Bu Meti melaksanakan kegiatan ini setiap 2 minggu sekali. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke offline ya Bu Meti kalau sudah divaksin semua ya. Ya, kalau offline kan kita lebih kenal ya. Amin. Ya, lebih dekat, kemudian kita bisa sharing dan sebagainya. Kemudian mudah-mudahan Kota Bogor bisa bekerja juga dengan kabupaten. Kabupaten Pak Salahuddin, di sini ada Pak Salahuddin ya, orang kabupaten. Kabupaten itu belum berjalan, itu bisa merger dengan Pak Ridwan. Ridwan sih ramai di grup. Jadi kalau menurut saya bisa bersama-sama. Jadi kalau misalnya di Bogor bisa jadi ramai. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau tidak bisa ikut di organisasi penggerak di Kemendikbud, banyak halangan atau kuotanya terbatas atau kuotanya terbatas, kita bisa ikut di POP. Ya, organisasi penggerak ini. Yang organisasi penggerak ini banyak ininya kegiatan yang dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk pertanyaan kedua ya, apa itu Bu? Yang kedua bukan Bu? Yang kedua pertanyaan. Kalau misalnya sudah 1 putaran, apakah dimulai lagi dari awal? Oh, 1 putaran, iya dimulai lagi dari awal. Jadi kita mendaftar lagi. Teman-teman MGP saya juga berkurang, karena di wilayah itu kan ada hampir 800.000. Kemudian yang mendaftar itu hampir 100-an. Tapi yang diambil cuma 2 orang untuk bahasa Indonesia. Kan sebenarnya senang banget kalau udah masuk itu. Tapi masih ada ukuran ya, tidak memanfaatkan hal tersebut, itu sayang banget deh. Nah, yang sisanya yang kemana tuh bulan itu yang 98 orang ya masuk di tahap yang kedua. Kebetulan sudah masuk di tahap kedua, udah closing ya, angkatan kelima di Kabupaten Bogor. Jadi angkatan pertama Kabupaten Bogor ada, ketiga, keempat, ya kedua, ketiga, keempat nggak ada. Nah di angkatan kelima ada kuotanya. Nah itu mereka mendaftar lagi, ya mendaftar lagi. Yang diambil hanya 88 orang. Nah untuk mapel bahasa Indonesia diambil cuma 2, ya cuma 2 orang sama gitu. Jadi setiap mapel itu tidak semua. Jadi dipilih lewat pengawasnya, lewat itunya tuh disaring gitu. Kebetulan IPS Bu Rina ya. Di wilayah selatan bisa ambil 2, Bu Fitri ambil 2 untuk jadi SD, SMP, SMA ambil 2 udah 6 gitu ya untuk mapel bahasa Indonesia. Mapel IPS-nya 6. Terus nah gitu. Jadi semuanya rata, semua mapel ada sebenarnya gitu. Jadi 88 itu macam-macam mapel. Makanya ketika numpuk di bahasa Indonesia 100 orang, yang diambil tetap 2 gitu, karena jatahnya sedikit. Seperti itu. Nanti akan bergulir lagi di tahun terakhir, tahun 2024 ya. 150.000 itu lebih banyak ya, karena bisa mandiri, kita bisa mengajukan diri sendiri untuk menjadi guru penggerak. Tapi itu kan udah di ujung ya. Ya, yang di angkatan pertama, kedua udah asik itu, akan jadi trainer yang di angkatan tahun terakhir yang 2004 gitu. Nantinya jadi pendamping misalnya, jadi instruktur bisa. Makanya nilainya harus bagus ya Bu Rina, Bu Fitri, Pak Solah nih ada. CGP saya semua pada masuk. Ya, Bu Amalia ya. Bu Amalia kan guru berprestasi nih harusnya. Ya karena ada ya Bu Amalia, pasti masuk Bu Amalia. Amin.
Ini Ibu juga ada sambil pertanyaan. mengerjakan itu Bu, LMS. Ibu Bulan ada pertanyaan di chat Ya, gimana? dari Bu Dede. Untuk Kota Bogor, kalau dilihat dari SIM PKB, jadwal seleksi guru penggerak sekitar bulan Agustus. Apakah pada saat bersamaan, yang pada saat bersamaan sedang mengikuti program diklat lain pada bulan itu masih bisa mengikuti seleksi guru penggerak? Jadi gimana Bu? Untuk Kota Bogor, di sini ada Bu Dede-nya. Bu Dede mau langsung? Ya, izin bertanya Bu Wulan. Ya, monggo. Ya, punten. Kalau lihat di SIM PKB itu kan Kota Bogor itu angkatan masuknya sepertinya akan mulai sekitar bulan Agustus ya. Iya. Jika pada saat yang bersamaan di bulan Agustus itu sekitar bulan Juli sampai September itu ada jadwal dari apakah masih bisa ikut seleksi penggerak? Oh iya. Jadi kalau kita ada diklat, ada pelatihan gitu ya sebulan atau kegiatan lain, itu tanya ini aja CGP saya tuh, Bu Rina, Bu Fitri ya di situ. Mereka itu sambil pelatihan juga diklat tetap mengisi LMS ya, tetap ikut rekrutmen ya, karena itu kan sifatnya online ya untuk seleksi itu. Jadi seleksi itu tidak datang ke Kemendikbud, tidak, tetapi online, menyelesaikan esai selama 2 jam, saat itu juga harus beres misalnya. Kemudian juga untuk pembelajaran juga Bu Fitri bisa dijelaskan untuk pembelajaran Bu Fitri? Ya Bu. Ya kalau kita diklat kita masih bisa ikut ini kan seleksi ya, seleksi. Ya, masih bisa Bu. Masih bisa mengikuti seleksi program CGP, masih bisa karena ini sistemnya kan online. Itu saat kita ada 4 modul ya, sebenarnya ada 4 modul gitu, dan ada 9 kali lokakarya. Nah kita baru karya mau masuk ke lokakarya keempat nanti di akhir Maret, tanggal 27 Maret. Jadi masih bisa Bu, silakan saja Bu. Ya, jadi sistemnya nggak seperti PKP dulu. Jadi kalau PKP dulu anak dikasih tugas, kita ngerjain tugas-tugas PKP. Nggak begitu. Kalau sekarang itu sistemnya waktunya tidak terbatas, tetapi ada deadline gitu aja. Dan menyelesaikannya by daring semuanya. Kemudian untuk hanya wawancara saja, nanti ditempatkan waktunya, kapan. Nah itu kita harus hadir. Karena ya tim seleksi kan rolling terus kan, setiap hari kita nyeleksi ada 1000 orang ya, dia seleksi aja selama 1 bulan itu kan gitu. Bu Rina mungkin bisa menambahkan, Bu Rina. Untuk seleksi ya Bu ya, jadi nanti seleksi itu dilihatnya di SIM PKB, kita buka, nanti ada Google Meet, di situ ada tautan, kita sudah terjadwal. Nah sebelum terjadwal itu kita konfirmasi terlebih dahulu, kita sudah ada jadwalnya, terus kita konfirmasi. Nah saat ada konfirmasi itu kita akan dikasih tahu dihitung mundur. Jadi misalkan jadwal kita itu 2 hari ke depan, nah itu akan dihitung mundur jam berapa, berarti waktu Anda tinggal 2 hari sekian jam gitu. Nah pada saat jamnya itu sudah ada, kita klik di Google Meet itu, kemudian kita mengajar. Nah mengajarnya itu 8 menit. Jadi ada praktek mengajar 8 menit. Nah nanti setelah praktek mengajar selesai, seminggu kemudian kita akan dapat jadwal untuk wawancara. Sama kita akan ngeklik link di Google Meet, di situ akan tersedia jadwal, nanti akan terhitung mundur. Mundur itu maksudnya waktu kita tinggal berapa hari untuk seleksi. Nah setelah itu nanti kita akan seleksi untuk wawancara. Wawancaranya itu tidak salah 1,5 jam ya Bu Fitri, Bu Siti. 1,5 jam kalau nggak salah di
asesor yang mewawancarai kita itu acak. Jadi apa namanya, bisa jadi mereka juga tidak tahu kalau mewawancarai kita gitu. Jadi diacak gitu, katanya ada 2 orang, 1,5 jam kita masuk ke gubernur. Nah, untuk sedikit saja untuk Bapak Ibu yang nanti mau seleksi wawancara dan seleksi mengajar, bisa disediakan laptop dan HP. Jadi maksudnya pada saat apa namanya, kita mau mengajar itu laptopnya tercas full gitu ya, karena khawatir nanti mati lampu. Nah, HP kita juga sudah tersambung di Google Meet. Jadi saat mati lampu kita masih bisa pakai HP. Terus kemudian kalau kemarin sih saya cukup pakai karton karena khawatir ketika pakai LCD itu tiba-tiba ngehang gitu. Jadi saya pakai karton, nah terus dipaskan gitu jarak kita mengajar dengan apa laptopnya gitu, karena kita masuk ke Google Meet. Seperti itu Bu Ulan mungkin. Ya. Sini juga ada Pak Solah nih, Pak Solah membagi waktunya antara LMS, isi LMS, terus mengikuti fasilitator, sama kuliah, sama ngajar, itu kumaha tah? Waduh. Gimana? Menjawab harusnya Bu Rina ini. Ya, oh ya, buat teman-teman yang hadir di forum ini, pada saat pendaftaran itu Bu Rina kalau nggak salah ikut program Dikdaya Bu Rina ya. Hampir nggak jadi ikut CGP. Mungkin lebih itu dulu kali Bu. Di ini Bu Rina coba cerita yang itu, tadi kan ada pertanyaan teman-teman yang terkait dengan diklat, gimana Bu Rina berbagi program Dikdaya dari PKN. Nah, itu dia. Kayaknya itu lebih bagus diulas itu, membagi waktu ada diklat dan juga sekaligus dengan program apa namanya CGP ini. Iya. Iya, emang pada waktu saya tes itu kebetulan saya ikut program ya Bu ya, ada Dikdaya lulus untuk ikut diklat 13 hari dari P4 PKN dan IPS. Hampir saja saya nggak jadi ikut, tapi waktu itu karena sistemnya daring gitu ya, sangat dimudahkan sekali. Jadi kita cukup meluangkan waktu pada saat seleksinya saja gitu. Saat seleksinya itu. Terus kemudian apa namanya, kita sudah mempersiapkan untuk seleksinya itu. Terus sekedar untuk berbagi juga, karena untuk seleksi mengajar itu ada ya, ada materi yang sudah disiapkan dari sananya. Jadi jangan sampai nanti kita memilih materi yang tidak ada di bahan yang disediakan oleh asesor gitu. Jadi itu sudah disediakan. Dan Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, sebelum kita mengikuti seleksi itu, untuk seleksi mengajar dan wawancara, itu ada ini bulan, ada khusus satu kali kita pertemuan webinar untuk menjelaskan. Jadi menjelaskan bagi mereka yang lolos di tahap 2. Jadi akan dijelaskan secara detail itu 3 jam waktunya. Nanti masuk aja di webinarnya, akan dijelaskan secara detail banget bagaimana kita wawancara, bagaimana kita seleksi. Terus sedikit berbagi untuk setelah kita lolos CGP, kebetulan saya juga sekarang kuliah juga, mengajar juga, kebetulan di kesiswaan juga gitu. Tapi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, insya Allah disinilah kita sebagai apa namanya CGP saling menyemangati gitu. Alhamdulillah kita tergabung di komunitas belajar apa namanya teman-teman, komunitas belajar guru penggerak ya, itu ada di FB ya. Kita itu di situ saling menyemangati, dan ternyata materi-materi di modul guru penggerak itu sangat dukung sekali kita untuk terus bersemangat, karena tidak ada materi yang lama gitu, semua itu materi baru dan itu menantang kita semuanya, sehingga kita angkatan 1 itu benar-benar ketika memasuki satu modul ke modul yang lain tuh benar-benar kita sebelumnya memang tidak tahu gitu. Jadi itu sangat menantang kita, dan alhamdulillah gitu, ada banyak sekali motivasi dari pendamping kita dan dari fasilitator juga struktur itu dimasukkan di dalam LMS itu gitu. Jadi tidak usah khawatir, untuk pengerjaan LMS itu bisa kita bagi karena waktu mengerjakannya itu ada jadwalnya, dan selama kita tidak melewati jadwal itu, insya Allah tetap kita bisa lakukan. Jadi tetap semangat, insya Allah Bapak dan Ibu. Ini teman-teman insya Allah juga di sini semangatnya naik turun ya, tapi alhamdulillah kita didampingi Bu Ulan yang selalu menyemangati kita gitu.
Dan Bapak dan Ibu yang mengikuti program guru penggerak bisa bergabung di komunitas belajar penggerak, itu di situ di-share semua pengalaman teman-teman mengerjakan LMS, dan LMS itu bentuknya seperti apa, itu ada di situ tugas-tugasnya. Itu mungkin bulan. Ya. Jadi nanti teman-teman Kota Bogor yang mau siap-siapnya Agustus untuk seleksi, silakan bergabung dengan grup komunitasnya yang sudah dibuat oleh guru penggerak ya, Pak Soloidin, Bu Siti Rokayah, Bu Fitri, Bu Rina, ini hampir mengerjakan tugas itu sampai sore. Nah, ini ada Bu Rian ya, Bu Rian juga ya. Ini wajah-wajah guru penggerak yang biasa mengerjakan tugas sampai larut malam ini. Udah ketahuan ya. Emang Ini seperti lagi ngerjain tugas ini, Bu. Iya. Ini juga lagi mengerjakan, Bu, koneksi antar materi. Belum connect tadi. Iya, coaching juga sampai 2 jam ya. Iya, Bu. Dan coaching dan sebagainya. Bu Rian itu yang dapat ini ya, sertifikat dari Thailand ya. Karena praktik baiknya, Pak Solah juga yang berhari-hari menyelesaikan e-magazine itu ya untuk praktik baik. Bu Rina bikin pakai biaya sendiri, bikin komunitas ya. Apa itu komunitasnya? Ya, meningkatkan kompetensi. Jadi di situ ada praktek baik. Praktek baiknya bikin komunitas ya. Jadi setiap orang harus punya komunitas masing-masing, mengetuai sebuah komunitas. Kemudian merangkul teman-teman di sekitarnya dan kita ngomporin. Oh, pokoknya ini kompor meledak semua itu yang 5 orang ini. Ya, Bu Siti Rokayah juga jadi ini banget termotivasi karena teman-temannya motivasinya tinggi ya. Bu bikin apa? Bu Siti bikin ini ya, koperasi ya. Koperasi. Bu Fitri naik-naik pagar itu ya, masang-masang Baik, Ibu. pot stand program. Baik, Ibu Wulan. Terima kasih. Ya, atas sharingnya. Karena kalau sekarang beneran nih, Bu. Waktunya sudah lewat 15 menit dari yang seharusnya. Maka mari sama-sama kita akhiri diskusi kita yang menyenangkan pada malam hari ini, yang sungguh betul-betul bisa menyalakan semangat kepada diri kita sebagai seorang guru untuk bisa terus berkembang, juga bisa saling menularkan energi positif satu sama lain. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan yang terjadi pada malam hari ini dari segi saya pribadi dan juga pelaksanaan kegiatannya. Saya serahkan sekali lagi kepada Ibu Siti Amalia. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Rosna. Baik, kita sudah di ujung acara. Kita akan foto bersama dulu ya. Silakan diaktifkan kameranya. Ibu Dede, Pak Yakub, Ibu Ita, Bu Ristanti, Bu Yuli, Ibu atau Bapak nih, Charwi dan Adik Kosasih. Oke, saya hitung dulu. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akhiri kegiatan kita ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Alhamdulillah malam ini kita mendapatkan ilmu yang banyak sekali dan bermanfaat dan mendapat sharing dari teman-teman guru penggerak, sehingga nanti ketika Kota Bogor atau di daerah yang lain ya, karena di sini banyak guru-guru dari daerah lain membuka program guru penggerak, kita bisa sudah ada persiapan mendaftar begitu. Sampai sini dulu, saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Warahmatullahi wabarakatuh.